Gak mungkin nih Sarah. Aku percaya Tuhan. Kenapa aku seperti ini? Sarah itu meninggal karena dibunuh oleh mantan pacarnya dan pacarnya si mantan tersebut. Saya bilang Sarah sudah sampai di mana, dan pada waktu itu ternyata kok nggak ada respon ya. Saya hubungi melalui telepon selulernya dia, ternyata juga sudah tidak tersambung. Gak aktif. Coba lagi. Sarah, kamu di mana? Gak aktif juga. Dan saya masih berpikir bahwa mungkin Sarah ada kendala atau mungkin ada masalah bahwa baterainya habis sehingga nggak bisa dihubungin. Saya masih berusaha untuk menunggu, dan ternyata jam 10 lebih kok Sarah nggak ada kabar. Pak, Ma, gimana putri kita, Pak? Ma, Papa udah coba BBM, udah Papa SMS centang 1, Ma. Terus Papa udah coba telepon berkali-kali. Nggak Ini nyambung. gimana, Pak? Aduh, Papa, Sarah gimana? Papa juga nggak tahu. Mama tenang dulu. Mama khawatir, Pak. Iya, Mama tenang dulu. Mama tunggu di sini aja. Nanti kalau Sarah pulang, Mama kabarin Papa ya. Iya, Pak. Papa hati-hati ya. Iya, Mama tunggu sini ya. Istri saya nunggu di rumah, saya ke Klender untuk mencari Sarah. Sarah, di mana kamu, Nak? Ya Tuhan, lindungilah putri saya. Semoga Sarah baik-baik dan selalu dalam perlindungan-Mu. Nah, di Klender itu saya sebenarnya ada tempat yang memang untuk janjian sama Sarah. Biasa di stasiun pengisian bahan bakar tuh kalau saya belum nyampe, Sarah sudah duduk-duduk di sana. Ya, saya cari di sana nggak ada. Sarah nggak ada, saya pulang. Karena Sarah nggak ada, ya kita bingung nyari kemana gitu. Karena kalau nyari ke temannya satu-satu kayaknya juga mustahil gitu ya, karena udah malam juga. Akhirnya kita putuskan bahwa kita lanjutkan pencarian besok. Kalau khawatir pasti khawatir ya, karena anak perempuan nggak pulang pasti khawatir banget. Dan saya hanya bisa berdoa bahwa Tuhan hari ini, malam ini Sarah nggak pulang. Saya nggak tahu harus bagaimana. Engkau yang tahu Sarah, Engkau yang akan jagai. Itu doa saya. Kira di mana ya Sarah ya? Pak, kita jadi ke kantor polisi. Iya, Ma. Kita ke kantor polisi hari ini ya. Iya, Pak. Iya. Pak, semalam tuh ya, Mama ngimpi putri kita Sarah pamitan dan pakai baju hitam, Pak. Mama kalau ngomong jangan sembarangan, Ma. Papa tuh yakin Sarah tuh baik-baik aja di luar sana, Ma. Ya saya agak marah sih. Karena saya masih punya keyakinan bahwa dia nggak tahu nanti Sarah akan balik. Kami kesini ingin membuat laporan, Pak. Putri kami, Ade Sarah, tidak ada kabarnya, Pak, selama 1x24 jam ini, Pak. Saya sendiri sudah berusaha, Pak, menghubungi handphonenya. Tidak aktif juga, Pak. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Kami telah menemukan putri Bapak, Ade Sarah. Memangnya putri saya melakukan kesalahan apa, Pak? Dia baik-baik saja kan, Pak? Saya senang sebenarnya, senang banget. Tapi saya jadi bertanya-tanya gitu ya. Loh, kok yang menemukan kenapa kepolisian ya? Sarah sebenarnya melakukan tindakan kriminal apa? Kok sampai diketemukan oleh polisi ya? Melalui proses penyesuaian sidik jari, ciri-ciri yang kami temukan sesuai dengan Ade Sarah putri Bapak. Polisi tersebut menyatakan bahwa Sarah sudah diketemukan dalam keadaan meninggal di jalan tol Jur kilometer 49 waktu itu. Kemudian saya telepon istri saya bilang bahwa Ma, Sarah sudah meninggal. Istri saya diem, nangis terus. Akhirnya saya bilang bahwa udah mau nggak usah kemana-mana, tetap di kantor, nanti Bapak jemput. Kemudian saya jemput istri di daerah kota, kemudian dari kota sampai ke kita ke
Rumah Sakit Cipto RSCM. Kemudian kami diantarkan ke sosok jenazah yang ditutupin dengan kain gitu. Petugasnya membuka. Yang saya lihat pertama kali adalah sosok jenazah yang mukanya udah hitam, rambutnya acak-acakan, matanya udah keluar, lidahnya juga sudah keluar. Saya nyatakan bahwa ini bukan Sarah, nggak mungkin Sarah, seserem ini nggak mungkin. Saya keluar sama istri saya, "Ma, ini bukan Sarah, Ma, nggak mungkin Sarah kayak gini." Gak mungkin ini Sarah. Aku percaya Tuhan. Kenapa anakku seperti ini? Papa nggak yakin itu putri kita. Nggak mungkin. Tapi Pak, kata polisi, itu anak kita, Pak. Aduh, Ma. Kalau kamu lihat, itu mukanya hancur banget, Ma. Itu nggak mungkin putri kita. Papa nggak yakin. Iya, Pak, iya. Permisi, Pak. Gimana, Dok? Bu. Ya, setelah melalui tahap identifikasi, melalui sidik jari, jenazah tersebut memang putri Bapak dan Ibu, Ade Sarah. Apa itu udah pasti, dokter? Iya, Bu. Karena identifikasi melalui sidik jari sudah pasti valid. Kami berhasil mengidentifikasi Sarah tidak melalui mukanya, hanya melalui tangan dan kaki, ada luka-luka kecil. Itu kami menyatakan bahwa iya, ini benar Sarah sudah meninggal. Pak, Hafid saya bawa kantor polisi. Silakan, Pak. Tadi Pak. Yuk, mari kita bawa. Kepolisian datang, Hafid dibawa, dan ternyata Hafid dibawa itu nggak pulang lagi. Tim penyidik telepon lagi ke saya bahwa, "Mas Suroto, nanti kalau Asifah datang, segera amankan." Nah, ternyata setelah Asifah ngobrol sama istri saya lihat bener ada Asifah. Saya salah apa ya, Pak? Udah, kamu. Bukan saya, Pak. Ayo. Dan malam itu kepolisian menyatakan bahwa kedua pelaku sudah berhasil kami amankan, Hafid dan Asifah. Nah, setelah mereka berhasil diamankan, kemudian hari Jumatnya Sarah dimakamkan. Saya memaafkan kedua pelaku, tapi saya juga menginginkan bahwa proses hukum harus tetap ditegakkan. Pelaku disuruh meragakan dari awal sampai akhir itu ya. Ada adegan nyetrum, menyumpal Sarah dengan tisu, dengan pakaian, menelanjangin, ada semua di situ. Proses eksekusi itu semua di mobil. Kalau Hafid di kursi driver gitu ya, Asifah di samping kirinya, Sarah di belakangnya. Kemudian sampai jalan tol untuk reka ulang membuang jenazahnya. Hafid itu kan sebenarnya masih senang untuk balik sama Sarah ya. Namun Sarah sudah nggak mau karena melihat ada yang tidak baik gitu, jadi Sarah tidak suka dan nggak mau. Namun si Hafidnya tetap ngotot pengen balik, dan Hafid itu pada saat mau balik itu juga sebenarnya udah punya pacar. Nah, karena Sarah diajak balik nggak mau, Hafidnya marah. Kemudian Asifahnya merasa bahwa kok pacar saya pengen balik ke mantannya. Akhirnya ya berdua ini punya motif masing-masing loh. Kalau Hafid mungkin pengen balik, Sarahnya nggak mau, tapi si Asifah motifnya bahwa kok pacar saya jadi mau balik sama mantannya. Jadi motifnya beda-beda. Pelaku dihukum seumur hidup. Saya mau mulai hidup kembali tanpa Sarah itu bagaimana gitu. Karena saya bayangkan bahwa kok kehidupan saya ke depan tuh udah gelap banget ya. Saya mau ngapain nggak tahu. Suatu saat nanti saya sudah tidak berdaya gitu loh. Seenggaknya orang yang mau saya tuju pertama saya minta tolong itu adalah anak. Nah, pada saat itu nggak ada. Kehidupan saya itu kayak berakhir itu. Kehilangan partner iya, kehilangan temen iya, kehilangan anak iya, kehilangan masa depan iya. Nanti saya ke depannya hidupnya mau gimana sih? Itu yang saya pikirkan. Nanti ke depan saya hidup gimana? Menjalani kehidupan ya, saya merasa aduh kayaknya aku kerja buat apa ya. Dulu kalau misalnya kerja kan ada buat anak gitu ya. Itu kayaknya nggak inilah. Ya saya
manusia biasa kehilangan semangat gitu. Jadi ya seperti itu. Putri saya itu baik, Pak. Dia nggak pernah melakukan kesalahan. Tapi kenapa harus sampai seperti itu? Kok saya belum sembuh-sembuh ya? Apakah saya ke psikiater aja ya? Pak Suboto, saya bisa memahami. Tapi ada sisi lain juga yang harus Bapak ketahui. Bapak harus jalani hidup Bapak. Bapak harus lanjutkan hidup Bapak. Dikasih ayat di Yohanes 9 ayat 2 bahwa Yesus bersama murid-murid itu kan bertanya, Guru, Rabi, dosa siapakah sehingga anak itu dilahirkan buta? Dosa orang tuanya ataukah dosa anak itu sehingga dia dilahirkan buta? Dosa saya apa gitu? Dosa Sarah sampai meninggal. Sarah dosa apa? Kami yakin kami orang berdosa gitu. Nah, sering berjalan waktu, kemudian Yohanes 9 ayat 2 itu mulai sedikit saya pahami. Saya bertemu dengan pelaku pembunuhan anak saya gitu. Jadi pertama kali dia menundukkan kepala, dia menangis. Kamu seharusnya tahu, Nak, Tuhan itu sayang sama kamu, saya bilang gitu. Saya tuh bisa memaafkan kedua pelaku gitu. Karena ya Tuhan berkata, mengampuni musuhmu. Tuhan itu selalu dekat dengan kita. Tuhan itu memperhatikan kesedihan kita. Tuhan itu menolong kita melalui setiap pergumulan dan masalah kita. Jangan khawatir karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik dan akan menolong kita melalui semua masalah dan pergumulan kita, kesedihan kita. Karena kita tahu Tuhan Allah kita itu hidup. Penderitaan itu selalu ada ya. Mungkin akan berat, akan ringan, itu beda-beda ya, tapi yang perlu kita ingat bahwa Tuhan tidak akan memberikan ujian melebihi dari kemampuan kita semua. Pada saat mengalami ujian ini Tuhan sudah tahu dan Tuhan sudah menyaring dan Tuhan akan memberi jalan keluar, asalkan kita dalam menghadapinya selalu mengandalkan Tuhan.